Cerita ini berawal dari 3 sahabat lama, Raffi, Bayu, dan Dian, yang sudah lama aktif dalam komunitas pecinta alam di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Mereka dikenal sebagai pendaki berpengalaman, bukan pendaki musiman yang ikut-ikutan tren media sosial. Bagi mereka, gunung bukan tempat mencari popularitas, tapi ruang sunyi untuk memahami diri sendiri dan alam. Namun semangat mereka kali ini berbeda. Setelah beberapa bulan membantu kegiatan pembersihan jalur pendakian di beberapa gunung besar, Raffi tiba-tiba mengajukan ide berani, membuka jalur pendakian lama di sisi timur sebuah gunung terkenal, jalur yang katanya sudah tertutup puluhan tahun. Ide itu muncul setelah Raffi berkunjung ke salah satu desa di kaki gunung tersebut, tempat di mana warga tua bercerita tentang jalur peninggalan masa kolonial Belanda. Jalur itu, kata mereka, pernah dipakai para penambang dan peziarah untuk menuju petilasan leluhur. Tapi setelah serangkaian kejadian aneh, hilangnya beberapa warga dan pendaki pada dekade 1980-an, jalur itu ditinggalkan begitu saja. Bayu sempat menolak ide itu. "Kita ini pendaki, bukan pemburu misteri," katanya waktu itu. Tapi Raffi bersikeras, mengatakan jalur itu berpotensi jadi rute baru yang lebih sepi dan alami bagi para pendaki. Ia menambahkan, "Selama kita menghormati alam dan tahu batas, tak akan ada yang ganggu." Dian, yang dikenal paling kalem, akhirnya setuju, bukan karena berani, tapi karena percaya pada insting Raffi yang biasanya tajam membaca arah dan medan. Beberapa hari kemudian, mereka bertiga mulai mempersiapkan perjalanan. Mereka membawa peralatan standar ekspedisi ringan, tenda dom, logistik untuk 5 hari, GPS, peta topografi, senter kepala, serta radio komunikasi untuk menghubungi base camp. Mereka juga menandai titik koordinat di peta dan berjanji untuk melapor setiap 12 jam. Cuaca di pagi keberangkatan tampak bersahabat. Langit cerah, angin dari lembah membawa aroma tanah basah dan dedaunan muda. Desa di kaki gunung terlihat tenang. Anak-anak berlarian di jalanan tanah, beberapa warga menatap ke arah mereka dengan tatapan campur antara kagum dan khawatir. Seorang pria tua yang duduk di beranda warung sempat menegur. "Ke arah timur? Jangan lama-lama di sana. Jalannya sudah tidak seperti dulu." Raffi hanya tersenyum sopan dan menjawab, "Kami cuma survei jalur, Mbah. Tidak naik sampai puncak." Pria itu tidak menanggapi, hanya menatap kosong ke arah pepohonan di kaki bukit yang mulai diselimuti kabut tipis. Perjalanan awal berjalan lancar. Jalur setapak yang mereka temukan masih terlihat jelas, meski mulai tertutup semak di beberapa bagian. Di sisi kanan, jurang menganga dengan gemericik air sungai di bawahnya, sementara di sisi kiri berdiri tegak deretan pohon pinus yang berdesir pelan diterpa angin. Sesekali terdengar suara burung-burung kecil, mencairkan suasana yang awalnya tegang. Bayu, yang membawa peta, mencatat setiap perubahan arah dan ketinggian. "Kita masih di jalur aman," katanya. "Kalau terus ke utara, kita bakal sampai ke punggungan utama." Namun sejak awal, ada satu hal yang membuat mereka tidak nyaman. Hutan itu terasa terlalu sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada desis daun kering yang biasanya terdengar di jalur pendakian lain. Dian sempat bergurau, mungkin hutan di sini sedang tidur. Tapi Bayu hanya tertawa canggung. Ia tahu, sunyi di gunung bukan pertanda baik. Menjelang siang, mereka beristirahat di dekat batu besar yang bentuknya menyerupai kepala kerbau. Dari lokasi itu, terlihat lembah hijau membentang luas, dengan kabut yang perlahan naik dari bawah seperti gelombang putih. Pemandangan itu indah, tapi ada sesuatu yang ganjil. Tak ada tanda-tanda kehidupan desa atau ladang di bawah sana. Padahal menurut peta, mereka seharusnya bisa melihat atap rumah warga. Saat mereka melanjutkan perjalanan, suasana mulai berubah. Udara menjadi lembab dan dingin, sinar matahari sulit menembus rapatnya dedaunan. Raffi berjalan paling depan, diikuti Bayu dan Dian. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar bunyi seperti langkah kaki di antara dedaunan kering. Pelan, tapi teratur. Bayu berhenti dan menoleh ke belakang, memastikan tidak ada siapapun. Tapi suara itu terus terdengar, seperti seseorang berjalan mengikuti ritme langkah mereka. "Bisa jadi kijang," kata Raffi mencoba menenangkan. Namun tak lama kemudian, suara itu berhenti bersamaan dengan mereka berhenti melangkah. Seolah sesuatu di balik pepohonan juga ikut berhenti mendengarkan. Mereka saling pandang, diam,
lalu memutuskan untuk tidak membahasnya. Hanya saja sejak itu, langkah mereka terasa lebih hati-hati. Menjelang sore, kabut turun lebih cepat dari biasanya. Jalur mulai tidak jelas. Bayu mencoba memeriksa GPS, tapi sinyal melemah dan layar berkedip-kedip. Ia memutuskan berpatokan pada arah kompas. Namun jarum kompas justru bergerak liar, berputar tanpa arah yang pasti. Raffi menatap sekitar, memperhatikan tanda-tanda di pepohonan. Kita cari tempat rata buat mendirikan tenda malam ini. Besok kita naik sedikit ke arah Punggungan, mungkin dari sana sinyal bisa kembali. Mereka akhirnya mendirikan tenda di dekat sungai kecil yang mengalir di antara batu-batu lumut. Suasana sore itu hening, hanya terdengar gemericik air dan suara napas mereka sendiri. Saat makan malam dengan mie instan hangat, Dian tiba-tiba berkata lirih. Tadi aku lihat orang tua, di seberang sungai. Dia berdiri diam, pakai baju hitam. Bayu langsung menoleh. Warga? Entahlah, jawab Dian. Wajahnya tidak kelihatan. Tapi dia menatap ke arah kita. Raffi menepis cerita itu dengan tertawa kecil. Mungkin bayangan pohon. Fokus saja makan, besok kita punya perjalanan panjang. Tapi jauh di dalam hatinya, ia mulai merasa ada sesuatu yang aneh sejak mereka melewati batu besar tadi. Malam turun cepat. Kabut semakin tebal, dan suhu turun drastis. Di luar tenda, suara gemerisik samar terdengar. Seperti langkah kecil mengelilingi tempat mereka berkemah. Raffi membuka sedikit resleting tenda, menyorotkan senter keluar. Tidak ada apa-apa, hanya kabut putih bergulung di antara batang-batang pohon. Namun saat ia menutup kembali tenda, suara lirih itu terdengar dari luar, sangat dekat dengan kain tenda mereka. Ayo, sudah ditunggu. Dian langsung menegang. Bayu menatap Raffi, menunggu reaksi. Raffi menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara rendah. Kita diam. Jangan keluar sampai pagi. Tak ada yang berani berbicara lagi malam itu. Hanya suara air sungai yang mengalir pelan, seolah menyembunyikan sesuatu yang lain di baliknya. Di tengah kegelapan, masing-masing dari mereka merasakan hal yang sama. Seakan-akan ada mata yang mengawasi dari luar tenda, sabar, menunggu waktu yang tepat. Pagi pertama di lembah itu terasa aneh. Udara dingin menusuk, dan kabut belum juga terangkat meski matahari sudah tinggi. Suara sungai yang semalam terdengar jernih, kini berubah menjadi bergemuruh berat, seperti ada sesuatu yang mengalir lebih deras dari biasanya. Raffi keluar tenda paling dulu, memeriksa keadaan sekitar. Ia memperhatikan pepohonan di seberang sungai, semua tampak sama, tapi ia merasa arah datangnya kabut berubah. Semalam kabut datang dari arah utara, sekarang malah dari selatan. Seolah-olah mereka sudah berpindah posisi tanpa sadar. Bayu dan Dian menyusul keluar. Wajah mereka letih. Malam tadi mereka hampir tidak tidur karena mendengar suara-suara di luar tenda. Dian bahkan mengaku sempat melihat bayangan hitam melintas cepat di balik pohon, namun ia memilih diam karena takut dikira berhalusinasi. Mereka berunding sebentar. Raffi menyarankan untuk naik ke arah barat, menuju Punggungan, berharap dari sana sinyal radio bisa tertangkap. Bayu setuju, tapi ia menegaskan bahwa mereka harus menandai setiap pohon yang dilewati. Kita tidak tahu seberapa jauh tersesat. Kalau kembali ke titik awal pun tak masalah, asal jalur ini jelas. Mereka mulai berjalan. Hutan di depan tampak lebih lebat. Pepohonan besar menjulang tinggi dengan akar yang menonjol dari tanah seperti tangan-tangan tua. Daun basah meneteskan embun setiap kali disentuh, dan suara langkah mereka di tanah lembab terdengar berat. Beberapa jam berlalu tanpa hal aneh. Tapi tepat saat mereka melewati sebuah tanjakan curam, Dian berhenti mendadak. Ia menatap lurus ke depan, wajahnya tegang. Kalian lihat itu? Katanya dengan suara gemetar. Raffi dan Bayu mengikuti arah pandangannya, dan di antara kabut yang menipis, tampak seorang kakek tua berdiri di kejauhan. Tubuhnya kurus, membungkuk sedikit, mengenakan baju hitam lusuh dan membawa tongkat kayu panjang. Rambutnya putih, terurai hingga bahu. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri memandangi mereka. Tak lama kemudian, ia mengangkat tangannya perlahan dan menunjuk ke arah barat, arah yang sama yang hendak mereka tuju. Lalu, tanpa suara, sosok itu berbalik dan berjalan perlahan di antara pepohonan.
Raffi berpikir cepat. Mungkin warga desa. Kita bisa tanya arah, ujarnya. Ia segera mempercepat langkah. Tapi anehnya, meski sosok itu berjalan sangat pelan, jarak mereka tidak pernah berkurang. Seolah-olah kakek itu selalu beberapa meter di depan, menjaga jarak konstan. Bayu mulai curiga. Raf, tunggu dulu. Aneh, jalannya datar tapi dia bisa jalan sejauh itu tanpa suara langkah sama sekali. Raffi menoleh ke belakang, tapi semangatnya belum surut. Kita ikuti saja dulu. Kalau benar warga, dia pasti tahu jalan keluar. Kabut semakin pekat. Jalur setapak yang tadi mereka lewati mulai hilang, digantikan oleh semak dan akar-akar pohon. Di kiri kanan, tak ada tanda mereka masih berada di peta jalur resmi. Kompas menunjukkan arah tak stabil, kadang berputar pelan lalu berhenti di utara yang berbeda. Beberapa kali mereka kehilangan pandangan terhadap kakek itu, tapi sosoknya selalu muncul kembali. Kadang di atas bukit kecil, kadang di balik pohon besar, seolah sedang menunggu mereka. Anehnya, tidak ada suara langkah, tidak ada jejak tanah basah, dan tak ada bekas telapak kaki di lumpur. Dian mulai merasa tidak nyaman. Aku nggak yakin ini manusia, bisiknya. Tapi Raffi menegur, jangan ngomong sembarangan di tempat begini. Ia masih yakin ada penjelasan logis di balik semua itu. Menjelang sore, kakek itu berhenti di sebuah tanjakan kecil, memandang ke arah mereka, lalu menunjuk ke bawah, ke arah lembah gelap yang tertutup kabut tebal. Setelah itu, ia berjalan turun dan menghilang di balik pohon besar. Raffi merasa yakin itulah arah pulang. Kita ikuti saja jalannya. Mungkin dia menunjukkan jalan pintas. Bayu ragu, tapi karena matahari sudah condong ke barat dan mereka harus segera mencari tempat beristirahat, akhirnya ia mengikuti. Semakin mereka menuruni lembah, suasana berubah drastis. Bau tanah basah bercampur aroma busuk samar, seperti bangkai hewan yang lama terurai. Suara burung dan serangga lenyap sepenuhnya. Angin berhenti berembus. Hutan itu tiba-tiba terasa mati. Setelah hampir 2 jam berjalan menurun, mereka tiba di sebuah dataran kecil dengan banyak batu besar dan pepohonan tumbang. Di tengah-tengahnya ada bekas jalur lebar seperti jalan lama yang sudah tertutup lumut. Di pinggirnya, sebuah papan kayu tua tertancap miring dengan tulisan samar nyaris tak terbaca, hanya tersisa beberapa huruf. Angan M. Asuk. Dian membaca lirih tulisan itu, dan merinding. Kalian yakin ini jalan yang ditunjukkan dia? Raffi mencoba menenangkan, mungkin ini peringatan lama, waktu masih ada tambang atau ritual di sini. Kita lewat saja, nanti kalau sudah agak terang, kita naik lagi. Namun saat mereka melangkah, kabut tiba-tiba turun lebih tebal. Pandangan hanya tersisa beberapa meter. Di tengah kabut itu, samar-samar terdengar suara lonceng kecil berdentang pelan, seperti suara sapi atau kambing dari kejauhan. Tapi di gunung setinggi itu, tak mungkin ada hewan ternak. Mereka berhenti. Suara itu makin jelas, disusul bunyi seperti langkah sandal menyeret di tanah basah. Bayu menyorotkan senter ke arah suara, tapi yang terlihat hanya kabut. Lalu, sekejap saja, cahaya senter menangkap bayangan hitam berdiri di antara 2 pohon besar. Bayangan itu tinggi, tapi tampak membungkuk, dan kepalanya menoleh cepat ke arah mereka sebelum menghilang. Ketiganya ketakutan, tapi tak berani bicara. Mereka mempercepat langkah, berharap segera keluar dari lembah itu. Namun setelah setengah jam berjalan, jalur yang mereka lalui terasa aneh, bentuk batu dan pepohonan mulai tampak berulang. Mereka kembali melewati papan kayu dengan tulisan yang sama. Dian terisak kecil. Kita muter di tempat yang sama, Raf. Bayu menatap kompas, tapi jarumnya terus berputar liar. Ini nggak masuk akal. Kita tadi turun lurus. Raffi, yang biasanya tenang, mulai kehilangan arah. Ia menatap ke sekeliling, kabut begitu rapat hingga seolah menelan cahaya dari senter mereka. Tapi di sela-sela kabut, ia kembali melihat kakek tua itu berdiri di kejauhan, menatap mereka. Kali ini lebih dekat, dan wajahnya mulai terlihat samar. Kulit keriput, mata cekung, bibir tersenyum tipis seolah mengajak. Kita ikuti lagi, kata Raffi tanpa sadar. Bayu langsung menahan bahunya. Tidak, kita diam di sini saja sampai pagi. Kalau itu manusia, besok kita bisa cari.
Namun Raffi tampak seperti tidak mendengar. Ia melangkah perlahan, menuruni jalan setapak yang muncul entah dari mana, samar diterangi kabut dan cahaya senter. Bayu dan Dian akhirnya terpaksa mengikuti, takut kehilangan dia. Langkah mereka semakin cepat, tapi jalan itu seperti tak berujung. Setelah beberapa menit, kabut mulai menipis, dan di hadapan mereka terbentang sebuah lembah asing dengan hutan lumut lebat dan tebing batu menjulang di sisi baratnya. Sinar senja menembus tipis dari sela kabut, memantul di batu-batu basah. Suasana begitu sunyi hingga suara napas mereka sendiri terdengar menggema. Di tengah lembah itu, tampak bekas api unggun kecil, masih hangat, padahal tak ada siapapun di sana. Mereka memutuskan untuk bermalam di dekat api yang sudah padam itu. Raffi duduk termenung, memandangi bekas bara hitam yang seolah baru saja dipadamkan seseorang. "Dia yang bawa kita ke sini," katanya pelan. "Mungkin tempat ini dulu jadi peristirahatannya." Dian menatap ke arah pohon di tepi lembah. Ia melihat sekelebat bayangan putih bergerak di balik batang, lalu hilang. Bayu, yang mencoba menenangkan, akhirnya berkata lirih, "Kalau besok kabut belum hilang, kita naik saja ke atas. Aku nggak mau ikut orang tua itu lagi." Namun malam itu, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Angin mengalir pelan, membawa suara yang samar, seolah berasal dari jauh, suara seseorang melantunkan kidung Jawa kuno, lembut tapi sendu. Dan untuk pertama kalinya, ketiganya sadar mereka tidak sendirian di lembah itu. Pagi ketiga di lembah itu datang tanpa cahaya matahari. Kabut masih menutup seluruh area, tebal seperti dinding putih yang menelan segala arah. Hutan lumut di sekitar tenda mereka basah dan dingin, dan di setiap batang pohon tampak butiran air menggantung seperti kaca bening. Raffi terbangun paling dulu. Ia duduk di depan tenda, diam, menatap sesuatu di kejauhan yang tak terlihat jelas. Ketika Bayu bangun, ia mendapati Raffi sedang menggenggam batu kecil berbentuk lonjong. Entah ditemukan di mana. "Batu ini hangat," kata Raffi tanpa menoleh. "Tadi malam aku nemu di dekat api." Bayu hanya mengangguk, tidak menanggapi. Ia tahu, sejak semalam sahabatnya itu tampak berbeda. Lebih tenang tapi juga lebih aneh. Dian bangun terakhir. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia mengaku tidak bisa tidur semalam, karena mendengar suara langkah di luar tenda yang berputar mengelilingi mereka berkali-kali. "Aku yakin itu bukan hewan," katanya. Langkahnya pelan tapi berat, seperti orang tua yang pakai sandal kayu. Bayu mencoba memeriksa jejak di sekitar tenda, tapi tanah di sekitarnya terlalu lembab dan lunak. Jejak kaki mereka sendiri sudah kabur. Namun di dekat batang pohon besar, ia menemukan bekas abu segar, seperti sisa dupa yang baru saja dibakar. "Ada orang lain di sini," gumamnya. "Tapi siapa? Jalur ini seharusnya sudah tertutup selama bertahun-tahun." Mereka memutuskan untuk naik ke arah barat, berharap bisa keluar dari lembah. Namun sejak langkah pertama, arah terasa tidak wajar. Jalur yang mereka pilih, menanjak dan mengikuti arah matahari, tiba-tiba membawa mereka turun lagi ke tepi sungai kecil. Bayu berhenti, menatap GPS yang kembali mati total. "Ini aneh. Aku yakin tadi kita naik, tapi sekarang turun lagi." Raffi tidak menjawab. Ia terus berjalan tanpa menoleh, seperti mengikuti sesuatu yang hanya bisa ia lihat sendiri. Dian memanggil, "Raffi, tunggu dulu, arahnya salah." Namun Raffi hanya menoleh sebentar dan berkata dengan suara pelan tapi tegas, "Kita nggak salah jalan. Kakek itu muncul lagi barusan." Dia nunjuk ke arah sini. Bayu menatap Dian, wajahnya serius. "Dia lihat apa?" Dian menggeleng. "Aku nggak lihat siapapun." Raffi kemudian menunjuk ke arah tebing batu yang tertutup semak di seberang sungai. "Dia ke sana. Jalur itu yang benar." Tanpa menunggu persetujuan, ia menyeberang sungai, air dingin merendam sepatunya. Dian terpaksa mengikuti, dan Bayu pun ikut karena tidak mau kehilangan dua temannya. Begitu mereka sampai di sisi lain, suasana hutan terasa lebih lembab dan gelap. Cahaya matahari sulit menembus dedaunan. Aroma lumut dan tanah basah terasa semakin kuat, bercampur bau dupa samar. Setiap langkah kaki mereka menimbulkan bunyi cekot-cekot dari ranting yang patah. Beberapa jam berlalu, tapi jalur yang mereka lalui seperti tidak membawa kemana-mana. Pohon-pohon di sekitar tampak sama,
Bahkan ada beberapa tanda yang sudah mereka buat di batang pohon muncul lagi, seolah mereka berjalan berputar. Bayu mulai kehilangan kesabaran. Kita nggak bisa terus begini. Jalannya muter. Raffi menoleh, wajahnya tenang tapi matanya terlihat kosong. Tenang, Bey. Dia bilang kita hampir sampai. Dia siapa? Bentak Bayu. Kau bicara sama siapa? Vi? Dari tadi kau ngomong? Dia? Terus. Raffi tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah semak-semak di depan, lalu berjalan lagi. Dian mulai terlihat ketakutan. Ia meraih lengan Bayu dan berbisik, malam tadi aku dengar suara yang sama, orang tua itu nyebut nama Raffi pelan-pelan. Kayak dia manggil dari luar tenda. Bayu diam sejenak, lalu berbisik balik. Mulai besok, kita jangan biarkan Raffi jalan paling depan. Aku nggak yakin dia masih sadar penuh. Menjelang sore, kabut kembali turun. Udara semakin dingin dan lembab. Mereka menemukan sebuah tempat datar di antara dua tebing batu, dan memutuskan beristirahat di sana. Di tengah area itu tumbuh sebatang pohon besar. Batangnya tebal dan dililit akar-akar menggantung, sementara di salah satu dahan tergantung kain putih kotor yang melambai pelan terkena angin. Dian memandang kain itu dengan mata melebar. Vi, itu apa? Raffi hanya menatapnya lama, lalu menjawab pelan, tanda. Bayu mengangkat alis. Tanda apa? Tanda jalur lama. Jalannya dekat sini. Dulu tempat ini bukan hutan, tapi pelataran. Kata-kata itu membuat Bayu bergidik. Dari mana Raffi tahu hal itu? Ia tidak menjawab ketika ditanya, hanya memandangi pohon itu lama, seolah mengenalnya. Malamnya, mereka membuat api kecil untuk menghangatkan badan. Dian tertidur lebih dulu, tapi Bayu tetap terjaga, menjaga agar api tidak padam. Saat matanya hampir terpejam, ia melihat sesuatu. Di seberang api, tepat di balik pohon besar itu, seseorang berdiri. Sosoknya mirip kakek tua yang mereka lihat di tanjakan sebelumnya. Tubuh kurus, baju hitam, tongkat kayu panjang. Ia menatap Bayu tanpa ekspresi, lalu perlahan mengangkat tangan kanannya seperti memberi isyarat agar diam. Bayu refleks menatap ke arah Raffi yang tertidur di sebelahnya. Tapi saat ia menoleh lagi ke arah pohon, sosok itu sudah menghilang. Keesokan harinya, hujan turun tanpa henti. Tanah becek membuat langkah mereka berat. Mereka mulai kehabisan makanan, dan hanya tersisa sedikit air bersih. Raffi berjalan paling depan, kini lebih banyak diam. Dian tampak linglung, beberapa kali berhenti dan berbicara sendiri. Ia berkata bahwa ia mendengar suara gamelan dari jauh, tapi Bayu tidak mendengar apapun. Saat mereka beristirahat di tepi jurang kecil, Raffi tiba-tiba menatap kosong ke arah kabut dan berkata lirih. Dia bilang jalannya tinggal sedikit lagi. Setelah itu kita akan sampai di tempat asalnya. Bayu memegang bahunya kuat-kuat. Tempat asal siapa, Vi? Raffi menatapnya sebentar, lalu tersenyum tipis. Tempat kita. Ucapan itu membuat suasana membeku. Dian menutup telinganya, menangis pelan. Bayu mulai menyadari bahwa mereka tidak hanya tersesat di jalur fisik, tapi juga di jalur yang lain. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh peta, kompas, atau logika. Hari berikutnya, kondisi makin memburuk. Raffi jarang berbicara, hanya menatap ke depan seolah tahu arah. Dian sering mengigau, memanggil nama ibunya di sela tidur. Bayu berusaha keras menjaga kewarasan keduanya, tapi dalam hati ia sendiri mulai merasakan tekanan aneh. Waktu terasa melambat, malam datang lebih cepat, dan kabut tak pernah benar-benar hilang. Suatu sore, saat mereka hampir putus asa, mereka menemukan jalur kecil menurun di antara dua batu besar. Jalur itu terlihat lebih terbuka, seolah sering dilewati. Tanahnya padat, dan di sisi kiri ada susunan batu menyerupai tumpukan kecil, seperti sesaji. Raffi tersenyum lega. Ini jalannya, katanya. Kakek itu suruh kita lewat sini. Bayu menatapnya tajam. Kau lihat lagi dia? Raffi mengangguk. Barusan, di atas sana. Dia bilang jalan ini menuju keluar. Tanpa menunggu jawaban, Raffi melangkah masuk ke jalur itu. Dian menatap Bayu dengan ragu, tapi akhirnya mengikuti karena tak ada pilihan lain. Namun setelah beberapa menit berjalan, Bayu mulai sadar sesuatu tidak beres.
Suhu udara menurun drastis, dan cahaya langit perlahan menghilang, padahal belum malam. Udara berubah dingin menggigit. Di depan, kabut terbuka sedikit, memperlihatkan pemandangan aneh. Hamparan tanah datar yang tertutup lumut, dan di tengahnya berdiri pohon besar. Pohon yang sama seperti yang mereka lihat sebelumnya, dengan kain putih tergantung di dahannya. Dian menjerit kecil. Kita balik lagi ke tempat yang sama. Bayu menatap sekitar, panik. Ia menoleh ke Raffi, tapi Raffi sudah berdiri di bawah pohon, memandangi sesuatu di tanah. Ia menunduk, lalu berlutut perlahan, seperti sedang berdoa. Bayu berlari menghampiri, tapi tiba-tiba angin kencang bertiup. Kabut menggulung naik dari tanah, menelan mereka bertiga dalam putih pekat. Di tengah suara gemuruh itu, terdengar samar-samar suara laki-laki tua, lembut tapi jelas. Sudah saatnya kembali. Dan setelah itu, semuanya gelap. 3 hari setelah terakhir kali mereka mengabari lewat pesan singkat, Raffi, Bayu, dan Dian resmi dinyatakan hilang. Pihak base camp awalnya mengira mereka hanya memperpanjang pendakian karena cuaca buruk. Tapi setelah hari kelima tanpa kabar dan tidak ada tanda-tanda mereka turun lewat jalur resmi, barulah tim pencarian dibentuk secara diam-diam. Berita kehilangan ini tidak dipublikasi ke media. Kepala base camp memutuskan menutup informasi untuk sementara, dengan alasan menghindari kepanikan wisatawan. Hanya keluarga dan beberapa pendaki senior yang tahu kabar sebenarnya. Pihak pengelola khawatir, karena lokasi yang mereka tuju adalah jalur lama, jalur yang sejak lama ditutup karena sering terjadi hal-hal ganjil. Pendaki hilang arah, suara gamelan di malam hari, hingga penampakan sosok tua berpakaian hitam yang konon menuntun orang ke jalan kembali. Pagi itu, kabut di kaki gunung masih tebal saat tim SAR gabungan mulai bergerak naik. Ada 7 orang, 3 relawan, 2 pemandu lokal, dan 2 petugas kehutanan. Mereka membawa anjing pelacak, peta topografi lawas, dan sinyal komunikasi jarak jauh. Di pos pertama, mereka bertemu dengan penjaga hutan tua bernama Pak Sastro, yang sudah puluhan tahun tinggal di kaki gunung. Ia menggeleng perlahan ketika mendengar 3 pendaki itu membuka jalur lama. Seharusnya jalur itu dibiarkan tertutup, katanya lirih sambil menatap ke atas. Bukan cuma karena bahaya longsor, tapi karena di sana sudah ada yang menempati sejak lama. Para petugas hanya saling pandang. Salah satu pemandu, Surya, mencoba tersenyum sopan. Maksudnya makhluk halus. Pak? Pak Sastro tidak menjawab langsung. Ia hanya menepuk-nepuk batang rokoknya dan berkata, dulu pernah ada kelompok pendaki juga yang tersesat di sana. Mereka juga bilang, ikut orang tua. Kalimat itu membuat semua yang ada di sana terdiam beberapa detik. Tim berangkat lagi, menyusuri jalur barat hingga ke batas jalur resmi. Di titik terakhir, mereka menemukan tanda jejak sepatu yang masih cukup baru, kemungkinan milik salah satu dari 3 pendaki itu. Tapi setelah itu, jejak menghilang di daerah lembah yang tertutup rumput tinggi dan lumut tebal. Ketika anjing pelacak dilepas, hewan itu sempat menyala keras ke arah utara, lalu tiba-tiba berhenti dan menunduk ketakutan. Bulunya berdiri, ekornya di antara kaki. Tak peduli seberapa keras pawangnya memanggil, anjing itu menolak bergerak maju. Surya, sang pemandu, bergumam pelan, tempat ini memang beda. Mereka melanjutkan perjalanan dengan hati-hati. Di antara kabut dan pepohonan besar, mereka menemukan beberapa tanda aneh. Potongan kain putih kotor tergantung di dahan pohon. Abu seperti dupa di dasar tanah lembab. Jejak tumpukan batu kecil berjejer di sepanjang jalur, bukan seperti tanda alam, tapi lebih mirip sesaji yang sudah lama ada. Salah satu anggota SAR sempat merekam video pendek. Namun anehnya, setiap kali diputar ulang, video itu selalu terhenti di titik yang sama, tepat ketika kamera menyorot kain putih itu. Sore harinya, mereka mendirikan tenda di area yang agak datar. Saat makan malam sederhana, Surya tiba-tiba berkata lirih, aku pernah lewat sini waktu muda. Dulu di sekitar sini ada desa tua, tapi katanya penduduknya pindah semua setelah kejadian aneh. Ada yang bilang malam-malam sering ada gamelan dari tengah hutan. Ada juga yang bilang suka ada orang tua yang datang, ngasih arah pulang, tapi ujungnya malah hilang. Salah satu relawan menimpali, jadi, kalau Raffi dan teman-temannya ngaku ngikut orang tua, bisa jadi. Surya langsung memotong,
Bisa jadi bukan manusia yang mereka ikuti. Semua terdiam. Hanya suara api unggun yang terdengar, patah-patah di antara desis angin dingin. Keesokan harinya, tim kembali menyisir lembah bawah. Mereka menemukan bekas api unggun kecil, dengan beberapa bungkus makanan ringan yang sudah basah dan karat di kaleng kopi. Di sebelahnya ada batu kecil berbentuk lonjong, masih terasa hangat saat disentuh, padahal udara di sana begitu dingin. Ini aneh, ujar salah satu petugas kehutanan. Mungkin mereka baru saja di sini. Namun, ketika mereka mencoba mencari arah lanjutan, semua alat navigasi, kompas, GPS, bahkan sinyal radio, tiba-tiba mati bersamaan. Tak ada penjelasan teknis. Surya menatap sekeliling dan berbisik, tempat ini nggak suka dilacak. Malam ketiga pencarian, sesuatu yang tak bisa dijelaskan terjadi. Salah satu anggota SAR, Rian, yang berjaga di luar tenda, melihat siluet seseorang berdiri di kejauhan, tubuhnya bongkok, memegang tongkat, memakai baju serba hitam. Ia pikir itu mungkin warga sekitar, jadi ia memanggil, "Pak, Pak, sini, bantu kami." Tapi sosok itu tidak menjawab, hanya berdiri diam. Lalu perlahan mengangkat tangan dan menunjuk ke arah lembah di bawah. Rian sempat menoleh ke teman-temannya, tapi ketika menatap kembali ke arah sosok itu, sosoknya sudah hilang. Keesokan harinya, mereka turun ke arah lembah yang ditunjuk orang tua itu. Di sanalah mereka menemukan tanda-tanda kuat keberadaan 3 pendaki itu. Potongan tas berwarna oranye, bekas tenda yang roboh, dan catatan kecil di sobekan kertas basah yang hanya bisa terbaca sebagian. Dia bilang jalan ini menuju asalnya, jangan lawan, kalau melawan nanti. Tulisan berhenti di situ. Tinta hitamnya melebar oleh air hujan. Tim sempat berdebat, apakah mereka harus melapor dulu atau melanjutkan penyisiran lebih dalam. Namun akhirnya diputuskan untuk melanjutkan. Mereka bergerak ke arah jalur yang menurun, tempat yang disebut oleh penduduk sekitar sebagai Lembah Tumbal, lokasi yang konon tidak pernah disentuh manusia lagi. Di sanalah, di antara kabut yang menggantung berat, mereka menemukan sisa jejak kaki 3 orang. Tapi anehnya, jejak itu berakhir di tempat datar yang penuh lumut, tanpa tanda arah lanjut. Hanya ada satu hal lain di tengah area itu, pohon besar dengan kain putih tergantung di dahannya. Surya terpaku. "Ini pohonnya," gumamnya lirih. "Pohon penanda. Siapapun yang sampai sini, biasanya nggak balik." Semua anggota tim diam. Mereka merasa seperti sedang berdiri di antara 2 dunia. Satu dunia nyata, dan satu dunia yang tidak seharusnya mereka masuki. Mereka menancapkan tongkat merah sebagai penanda lokasi, lalu memutuskan turun kembali ke pos untuk melapor. Namun ketika menuruni lembah, salah satu anggota menatap ke belakang dan tertegun, kain putih di pohon itu bergerak sendiri, seperti ada tangan yang melambaikan dari baliknya. Sampai hari itu, laporan resmi yang keluar ke publik hanya menyebut 3 pendaki belum ditemukan, pencarian akan dilanjutkan jika cuaca membaik. Namun dalam laporan internal yang tidak pernah dipublikasikan, tertulis hal berbeda. Tim SAR menemukan indikasi kuat bahwa ketiga pendaki kemungkinan masuk ke area yang tidak terpetakan. Kondisi lokasi menunjukkan adanya fenomena non-alam yang memengaruhi arah dan navigasi. Disarankan tidak melakukan pencarian lanjutan hingga situasi dinilai aman. Sementara itu, di kaki gunung, Pak Sastro hanya menghembuskan asap rokoknya pelan dan berkata pada salah satu relawan yang baru turun. Kalau mereka benar-benar ngikut orang tua itu, kemungkinan mereka sudah diajak pulang. Dan kalau sudah begitu, manusia nggak bisa menjemput. Sudah 2 minggu sejak pencarian dihentikan. Cuaca semakin memburuk, kabut tebal menutupi puncak gunung hampir setiap hari. Pihak pengelola wisata menutup sementara jalur pendakian, karena alasan keselamatan, meski tidak menyebut adanya korban hilang. Namun bagi keluarga 3 pendaki itu, Raffi, Bayu, dan Dian, penutupan itu terasa seperti pengabaian. Mereka tidak tahu apapun selain kabar samar, pencarian ditunda. Malam-malam di rumah keluarga Raffi kini selalu terasa panjang. Ibunya sering terbangun karena mendengar langkah kaki di teras, padahal ketika dilihat, tak ada siapapun. Suara ketukan lembut di pintu juga sering muncul antara pukul 2 dan 3 dini hari. Kadang, di sela lirih suara angin, terdengar seseorang memanggil pelan. "Bu,
Aku pulang. Ibunya berpikir itu hanya perasaannya. Sampai suatu malam, seekor anjing tetangga menggonggong ke arah kosong di halaman rumah, bulunya berdiri, dan tak berhenti menggonggong sampai fajar. Sementara itu, Surya, pemandu yang ikut dalam tim pencarian, mulai mengalami gangguan aneh. Ia sering bermimpi terjebak di tengah kabut, berjalan sendirian di antara pepohonan besar, lalu melihat sosok bayangan berpakaian hitam yang memegang tongkat. Dalam mimpinya, suara serak itu selalu berkata, "Kau sudah melihat? Jangan kembali ke sini." Awalnya ia menganggap mimpi itu hanya efek kelelahan. Tapi sejak hari kelima setelah turun dari gunung, hidungnya sering mengeluarkan tanah basah, dan setiap kali ia tidur, telinganya berdengung seperti mendengar suara gamelan dari kejauhan. Istrinya mulai khawatir. Surya jarang bicara, sering termenung di depan rumah sambil menatap ke arah gunung, seolah sedang menunggu sesuatu muncul dari balik kabut. Di sisi lain, seorang warga desa bernama Mbah Darmin, penjaga jalur lama sejak puluhan tahun lalu, datang ke base camp membawa benda yang ia temukan. Sebuah batu lonjong berwarna abu kehijauan, dengan goresan aneh di permukaannya. "Aku nemu ini di dekat pos lama. Seminggu lalu," katanya pelan. "Waktu aku pegang, rasanya hangat, seperti ada darahnya sendiri." Saat benda itu diperiksa oleh petugas, hasilnya tidak menunjukkan apa-apa. Namun anehnya, setiap kali batu itu diletakkan di meja, kompas di ruangan langsung berputar tak menentu. Mbah Darmin menatap batu itu dan bergumam. Dulu orang tua di sini bilang, kalau batu seperti itu keluar dari tanah, berarti ada yang belum pulang. Keesokan harinya, sebuah kejadian kecil membuat suasana semakin mencekam. Seorang relawan yang ikut tim SAR, Rian, yang waktu itu melihat sosok orang tua di hutan, ditemukan pingsan di rumahnya dengan kondisi tubuh menggigil hebat. Saat sadar, ia berulang kali berkata, "Aku lihat mereka. Mereka masih di sana, tapi mereka bukan mereka lagi." Ia tidak pernah menjelaskan lebih jauh. Setelah itu, Rian mengalami trauma berat dan menolak bicara tentang gunung lagi. Pihak Basecamp kemudian memutuskan untuk menyimpan semua laporan itu dalam arsip internal, dengan stempel merah bertuliskan, "Rahasia, tidak untuk publikasi." Namun misteri tidak berhenti di sana. 2 minggu setelah pencarian dihentikan, seorang warga desa melapor melihat 3 sosok berdiri di tepi hutan sekitar pukul 4 pagi. Ia mengira itu pendaki yang tersesat. Tapi ketika disorot dengan lampu senter, ketiga sosok itu tidak menampakkan wajah, hanya bayangan tubuh dengan pakaian pendaki yang lusuh. Ketika disamperi, mereka hilang dalam kabut, meninggalkan bau dupa dan tanah basah yang pekat. Kabar itu cepat menyebar di kalangan warga, tapi pihak pengelola berusaha menutupinya. "Itu hanya halusinasi warga," kata mereka dalam rapat internal. Tapi orang-orang desa yang tinggal di sekitar kaki gunung tahu, sesuatu sudah ikut turun dari atas sana. Sementara itu, di rumah Dian, kakaknya menemukan catatan di buku jurnal pribadi sang adik. Tulisannya hampir tak terbaca karena terkena lembab, tapi beberapa kalimat masih bisa diselamatkan. "Kami lihat kakek itu lagi. Dia bilang jalur ini bukan untuk yang belum waktunya." Tapi Raffi terus jalan. "Aku dengar suara orang banyak di antara pepohonan, seperti upacara. Tapi nggak ada siapapun di sana." Catatan itu berhenti di halaman ke-17. Di halaman berikutnya hanya ada satu kalimat pendek yang ditulis dengan tinta berbeda, seolah ditambahkan setelahnya. "Aku akan ikut mereka." Tidak ada yang tahu siapa yang menulis kalimat terakhir itu, karena tulisan tangannya tidak sama dengan tulisan Dian. Beberapa hari kemudian, kabut turun lebih pekat dari biasanya. Sinyal radio milik Basecamp kembali terganggu tanpa sebab. Di layar CCTV pos bawah, terlihat kilatan cahaya samar di antara pepohonan di lereng barat, area yang sama dengan lokasi ditemukannya tenda ketiga pendaki itu dulu. Ketika tim penjaga naik memeriksa, mereka hanya menemukan bekas abu baru dan 3 batu kecil tersusun membentuk lingkaran. Pak Sastro yang ikut memeriksa tempat itu hanya bergumam pelan. Yang dari sana sudah mulai mencari jalan pulang. Tapi bukan ke rumah yang ini. Kabar terakhir datang dari seorang pendaki muda yang nekat naik lewat jalur lama tanpa izin. Ia turun ke desa 3 hari kemudian dalam keadaan linglung, kotor, dan ketakutan. Saat ditanya apa yang dilihatnya di atas sana, ia hanya menjawab pendek, "Aku ketemu 3 orang. Mereka minta tolong,
Tapi waktu aku dekati, wajahnya kosong semua. Matanya hitam. Setelah itu, ia pingsan dan demam selama 2 hari. Cerita itu tidak pernah muncul di berita manapun. Semua disimpan rapi, seolah tidak pernah terjadi. Namun di kalangan pendaki lokal, sejak kejadian itu, muncul satu pesan berantai yang beredar diam-diam di forum dan grup daring. Kalau kamu mendaki gunung itu dan melihat seorang kakek memegang tongkat di jalur yang tak ada di peta, jangan ikuti. Karena sekali kamu ikut, kamu tidak akan tahu lagi mana jalan turun. 3 minggu setelah pencarian pertama dihentikan, pihak pengelola base camp akhirnya membentuk tim penelusur kedua. Bukan dari SAR resmi, melainkan gabungan relawan lama dan 2 pemandu senior yang dulu pernah melewati jalur barat sebelum ditutup. Keputusan itu tidak diumumkan ke publik. Semua dilakukan dalam diam, tanpa laporan ke media. Tim kecil itu hanya beranggotakan 5 orang. Surya, pemandu yang dulu ikut pencarian pertama. Teguh, petugas kehutanan yang dikenal tenang dan rasional. Ardan, relawan muda. Reno, operator radio. Dan Pak Sastro, yang bersikeras ikut meski sudah berusia lanjut. Kalau kalian mau naik lagi, katanya malam sebelum keberangkatan, kalian harus tahu satu hal. Jalur di sana bukan cuma berubah karena longsor. Ia berubah karena dijaga. Tidak ada yang benar-benar memahami maksud ucapan itu. Tapi mereka semua tahu, Pak Sastro tidak pernah berbicara tanpa alasan. Mereka berangkat subuh, membawa perlengkapan ringan dan alat komunikasi baru yang dipinjam dari dinas. Cuaca cerah, langit bersih. Namun anehnya, begitu mereka melewati batas pos 3, kabut tiba-tiba muncul dari arah atas, tebal dan dingin, menutup pandangan hanya 5 meter ke depan. Cepat banget turun kabutnya, gumam Reno. Surya mengangguk pelan. Dulu juga begini, selalu mulai dari titik ini. Meski udara siang, hutan di sekitar terasa seolah memasuki senja. Suara burung hilang total, digantikan oleh dengungan aneh, seperti suara serangga, tapi lebih berat, bergema di telinga. Sekitar 2 jam berjalan, mereka tiba di lembah yang dulu menjadi lokasi ditemukannya tenda para pendaki hilang. Namun sesuatu terasa berbeda. Bentuk lembah itu tidak sama lagi. Tanah yang dulu datar kini seperti terangkat. Pepohonan tumbang mengarah ke satu titik tengah, seolah tertarik oleh sesuatu. Teguh memeriksa GPS dan peta, tapi hasilnya aneh. Alat itu menunjukkan posisi mereka, berputar, di lokasi yang sama selama hampir 40 menit. Mustahil, katanya. Kita nggak diam, tapi alatnya terus menunjukkan koordinat yang sama. Pak Sastro menatap sekitar dan bergumam pelan. Waktu di sini nggak jalan lurus. Kalau kalian mulai muter-muter, itu tandanya kalian sudah dilihat. Ardan yang paling muda mulai gelisah. Dilihat siapa, Pak? Pak Sastro hanya menatap kabut di depan. Yang jaga jalur. Mereka memutuskan beristirahat di bawah tebing kecil. Surya menyalakan api unggun kecil. Asapnya naik pelan, tapi anehnya, tidak bergerak ke arah angin, melainkan berputar di tempat, seolah terjebak. Reno mencoba menghidupkan radio, tapi suara yang keluar bukan sinyal base camp. Hanya suara gamelan halus, sangat jauh namun jelas. Suara itu membuat suasana beku. Tidak ada yang berani bicara. Lalu tiba-tiba, dari balik kabut, terdengar langkah-langkah pelan, berat, menyeret kaki. 5 pasang mata langsung menatap ke arah yang sama. Sebuah bayangan muncul perlahan, tubuh kurus, berpakaian hitam lusuh, tongkat kayu di tangan, dan rambut putih terurai panjang. Jangan bicara, bisik Pak Sastro cepat. Ia menunduk, menutup matanya rapat. Namun Ardan yang panik berbisik pelan, siapa itu? Sosok itu berhenti sekitar 5 meter dari mereka, menatap langsung ke arah api. Tidak bergerak, hanya berdiri. Dari jarak dekat, wajahnya tak jelas, seolah kabut menutupi bagian matanya. Setelah beberapa detik yang terasa seperti menit, sosok itu perlahan mengangkat tangan dan menunjuk ke arah kanan, ke jalur yang tidak ada di peta. Lewat sini, katanya lirih. Suaranya seperti datang dari 2 arah sekaligus, jauh dan dekat. Kemudian ia memutar tubuh dan menghilang ke dalam kabut, tanpa suara langkah sedikit pun. Ardan hampir berdiri untuk mengikuti, tapi Surya langsung menahannya. Jangan, kita tetap di sini.
Namun Pak Sastro berkata dengan nada pelan tapi tegas, "Kalau kita nggak nurut, kabutnya nggak akan pergi." Teguh menatap dua orang itu bergantian, lalu akhirnya memutuskan, "Kita ikuti, tapi pelan. Jangan jauh-jauh." Mereka berjalan ke arah yang ditunjuk. Jalur itu menurun, licin, dipenuhi akar tua. Semakin mereka berjalan, udara terasa lebih dingin. Suara alam hilang total. Tak ada burung, tak ada daun bergesekan, hanya napas mereka sendiri. Setelah sekitar 15 menit, mereka menemukan bekas lingkaran batu di tanah. Di tengahnya, ada 3 bekas lubang kecil seperti tempat tiang atau tongkat ditancapkan. Surya menunduk dan menyentuh tanah. "Ini baru," katanya pelan. "Masih lembut." Teguh memotret, lalu melihat jam tangannya, jarum jamnya bergerak mundur. "Ini nggak mungkin," gumamnya dengan wajah pucat. Reno panik mencoba menghubungi base camp, tapi radio hanya mengeluarkan suara berdesis, lalu terdengar lirih suara perempuan berkata, "Jangan cari mereka, mereka sudah pulang." Suara itu membuat Reno menjatuhkan alatnya. Ardan mundur beberapa langkah, wajahnya tegang. "Kita harus balik. Sekarang." Tapi sebelum mereka sempat berbalik, kabut di depan mulai berputar cepat. Dari pusaran putih itu, muncul bayangan samar 3 orang, 2 laki-laki dan 1 perempuan, berdiri diam, wajahnya tertutup gelap. Pak Sastro jatuh berlutut, berdoa dengan suara lirih. Surya menatap tanpa bisa berkata apa-apa. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri di antara kabut, lalu perlahan memudar, meninggalkan 3 bekas kaki di tanah. Dan bersamaan dengan itu, kabut perlahan surut. Mereka berlari turun secepat mungkin tanpa bicara, hanya suara napas dan ranting patah. Saat sampai di batas pos 3, kabut benar-benar hilang, dan suara hutan kembali seperti biasa, burung, angin, dan suara air. Namun ketika Reno melihat jam tangannya lagi, jarum menunjukkan hari masih sama dengan saat mereka berangkat, padahal mereka merasa sudah berjalan berjam-jam, mungkin lebih dari sehari. GPS menunjukkan waktu mundur 18 jam. Teguh menulis laporan singkat di buku lapangan. Area tidak stabil. Koordinat berubah. Jalur lama seolah memutar waktu dan arah. Kemungkinan besar lokasi korban sudah tidak di ruang yang sama dengan kita. Setibanya di base camp, mereka semua diperiksa. Tidak ada luka fisik. Tapi Surya mengalami demam tinggi dan terus mengigau tentang kabut dan suara gamelan. Pak Sastro menolak bicara selama 2 hari penuh, hanya berbisik pelan. "Mereka masih berjalan di sana. Tapi bukan dalam waktu kita." Ardan berhenti mendaki sepenuhnya setelah kejadian itu. Teguh menulis laporan resmi singkat yang hanya menyebut, pencarian lanjutan dihentikan karena kondisi medan tidak memungkinkan. Namun di catatan pribadinya yang ditemukan beberapa bulan kemudian, ada kalimat tambahan di bagian bawah halaman terakhir. "Aku yakin kami melihat mereka. Tapi mereka bukan lagi manusia." Sejak hari itu, jalur lama benar-benar ditutup permanen. Papan larangan baru dipasang, tapi hanya beberapa hari kemudian papan itu ditemukan roboh. Paku karatan, papan patah 2. Penduduk sekitar bilang, tiap malam Jumat, dari arah lembah itu masih terdengar suara langkah kaki 3 orang dan 1 tongkat kayu mengetuk tanah perlahan. "Toh, toh, toh." Lalu suara lirih laki-laki tua berkata, "Ayo, jalan terus. Jalan pulang masih jauh." Sejak ekspedisi kedua berakhir, base camp gunung itu mendadak sepi. Tidak ada pendaki baru selama berbulan-bulan. Papan larangan pendakian terpampang di depan pos registrasi, tapi anehnya, setiap pagi papan itu selalu terbalik posisinya, seolah seseorang sengaja membalikannya di malam hari. Petugas jaga hanya tinggal 2 orang, Reno, yang kini lebih sering diam, dan seorang penjaga baru bernama Adi. Surya masih sakit. Sementara Pak Sastro meninggal 2 minggu setelah turun dari gunung, ditemukan di rumahnya dalam posisi duduk bersila, matanya terbuka, menatap ke arah timur. Di sampingnya, hanya ada tongkat kayu kecil dan abu dupa yang masih hangat. Berita kematiannya tidak dilaporkan ke media. Semua orang di base camp tahu ini harus diam. Demi nama baik. Demi keamanan wisata. Namun diam-diam, rasa takut mulai tumbuh, bukan pada hutan, tapi pada gunung yang seperti hidup, yang seolah mengingat setiap langkah orang yang pernah menyentuhnya. Suatu malam,
Reno yang sedang berjaga mendengar suara radio berdesis sendiri. Padahal radio itu sudah rusak sejak pencarian kedua. Ia menatap alat itu lama, lalu dari speaker kecil terdengar suara pelan, seperti seseorang berbicara di antara hembusan angin. Kami sudah di bawah, jalan pulang tidak sama. Reno gemetar. Suara itu mirip dengan suara Dimas, salah satu pendaki yang hilang 2 bulan lalu. Ia buru-buru mematikan radio, tapi suara itu masih terdengar samar, bukan dari alat, melainkan dari luar pos. Dimas, panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Ia membuka pintu. Di luar, hanya kabut tipis menyelimuti halaman. Namun saat menunduk, ia melihat jejak kaki 3 orang di tanah basah, mengarah ke hutan, padahal siang tadi hujan tidak turun sama sekali. Keesokan paginya, Adi heran karena menemukan Reno duduk diam di depan pos dengan wajah pucat. Aku dengar mereka semalam, katanya lirih. Mereka nyari jalan pulang. Adi hanya tertawa gugup, tapi dalam hati ia mulai merasa tidak nyaman. Beberapa hari kemudian, kejadian aneh mulai sering terjadi. Lampu di gudang logistik sering menyala sendiri. Pintu pos suka terbuka di tengah malam. Dan paling aneh, logbook pendakian yang seharusnya kosong tiba-tiba terisi tulisan baru. Tanggal dan nama-nama itu tidak masuk akal. 14 Juni 2023 Raka, Dimas, Naya, jalur barat. 15 Juni 2023 kembali, tapi jalannya beda. 17 Juni 2023, tidak semua bisa turun. Tulisan itu tidak dikenal siapapun. Tapi tanggal dan nama persis seperti 3 pendaki yang hilang. Beberapa hari kemudian, Adi bermimpi aneh. Ia bermimpi berdiri di jalur lama, kabut tebal, suara gamelan, dan di depannya seorang lelaki tua dengan tongkat kayu menunjuk ke jurang. Kalau kamu mau bantu mereka pulang, katanya, kamu harus ikut jalannya. Saat terbangun, Adi menemukan lumpur di bawah kakinya, meskipun ia tidur di dalam ruangan. Sejak itu, Adi mulai sering melamun di depan hutan, seolah menunggu seseorang. Reno mencoba menegurnya, tapi Adi hanya menjawab pendek. Mereka nggak pergi, cuma nyasar. Katanya, jalannya muter. Sementara itu, Surya yang dirawat di rumah sakit kecil di kota bawah, mulai sadar dari demam panjangnya. Tapi kondisinya tidak seperti dulu. Ia sering memanggil nama Dimas dan Naya dalam tidur, lalu menangis. Suster yang merawatnya bilang, kadang ia bicara pelan sendiri, seperti sedang menuntun seseorang. Lewat kanan, jangan ke kiri, nanti nyasar ke kabut. Suatu malam, Surya tiba-tiba hilang dari ruang perawatan. Kamera CCTV menunjukkan ia berjalan keluar rumah sakit dengan langkah mantap, mengenakan pakaian pasien, membawa tongkat kayu di tangan. Ia menuju arah hutan, ke jalur yang sama tempat ia dulu tersesat. Di base camp, Reno menerima panggilan radio lagi, kali ini lebih jelas. Surya, sudah di sini, kami ketemu dia. Suaranya pelan, datar, tapi sangat jelas. Reno menatap alat itu lama, lalu berkata tanpa sadar, kalian di mana sekarang? Jawabannya datang beberapa detik kemudian. Masih di jalur pulang, tapi langitnya beda. Sejak saat itu, Reno berubah. Ia berhenti tidur malam, sering menulis di buku catatan lama, mencatat koordinat yang tidak pernah ditemukan di peta manapun. Seminggu setelah itu, Adi menghilang. Ia meninggalkan catatan kecil di meja jaga. Aku dengar mereka di seberang sungai. Katanya, tinggal selangkah lagi sampai rumah. Tim kecil dikirim mencari, tapi tidak ada hasil. Yang ditemukan hanyalah 3 bekas pijakan kaki basah di tanah, berjejer sejajar mengarah ke lembah, dan 1 set tongkat kayu tergeletak di dekatnya. Warga sekitar mulai berbicara pelan-pelan. Ada yang bilang mereka melihat bayangan 3 orang berjalan di pinggir hutan setiap sore, selalu di tempat yang sama. Ada juga yang bilang, setiap malam Jumat, terdengar suara langkah di jalan berbatu di dekat sungai, 3 langkah pelan, lalu 1 ketukan kayu. Tok, tok, tok. Beberapa kali, penduduk yang lewat mengaku mencium bau dupa dari arah lembah, padahal tidak ada siapapun di sana. Pihak pengelola akhirnya memutuskan menutup total base camp. Semua alat komunikasi dicabut, papan informasi diturunkan. Alasannya, renovasi dan perawatan area wisata. Tapi orang-orang di sekitar tahu,
bukan itu alasannya. Salah satu penjaga lama yang sempat membersihkan pos menceritakan hal terakhir yang ia lihat sebelum meninggalkan tempat itu. Saat ia mematikan lampu dan menutup gembok terakhir, ia menoleh ke arah bukit di belakang base camp. Di sana, di bawah sinar bulan, ia melihat 3 sosok berdiri sejajar, seperti siluet, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Mereka tidak bergerak, tapi tubuh mereka tidak menyentuh tanah, melayang sedikit di atasnya. Sosok paling depan menoleh perlahan, dan dari jauh, wajahnya tampak tersenyum. "Kami sudah pulang," katanya pelan, suaranya terbawa angin. Penjaga itu berlari sekuat tenaga turun ke desa, dan tidak pernah kembali ke gunung lagi. Sejak hari itu, jalur lama benar-benar ditinggalkan. Tapi beberapa pendaki yang nekat masuk tanpa izin, entah karena penasaran, entah karena menantang nasib, melaporkan hal yang sama. GPS berputar di koordinat yang sama. Suara gamelan dari arah kabut. Dan kadang, di kejauhan, mereka melihat 3 bayangan berjalan perlahan, diikuti oleh sosok tua membawa tongkat. Mereka tak pernah mendekat, tapi setiap kali mereka turun, ada yang berubah, jam tangan mereka mundur beberapa jam, dan baterai ponsel habis meskipun baru diisi penuh. Tidak ada yang berani berbicara terang-terangan. Berita ini tidak pernah dimuat di surat kabar atau media manapun. Semua disimpan rapat, seolah tidak pernah terjadi. Namun bagi mereka yang pernah mendengar suara itu di radio, atau mencium bau dupa di hutan, semua tahu satu hal. Gunung itu tidak hanya menyimpan jejak langkah, ia juga menyimpan bayangan orang-orang yang belum benar-benar pulang. Hampir 3 bulan berlalu sejak hilangnya Adi dan Surya. Basecamp di kaki gunung kini dibiarkan kosong. Ket tembok mulai mengelupas, atap bocor, dan papan larangan memudar terkena hujan. Namun setiap malam, terutama menjelang subuh, lampu pos utama selalu menyala sendiri, meski kabel listrik sudah dicabut total. Warga desa tidak berani mendekat. Hanya sesekali, seorang petugas kehutanan, Teguh, satu-satunya anggota tim pencarian kedua yang masih hidup, datang untuk memeriksa keadaan. Ia membawa kamera dan buku catatan, berharap bisa menemukan penjelasan rasional atas semua kejadian itu. Tapi di hatinya, Teguh tahu, gunung itu sudah berubah. Pada kunjungannya yang terakhir, ia tiba di base camp menjelang malam. Udara dingin menusuk, angin membawa bau dupa yang samar. Begitu masuk ruangan utama, ia menemukan radio tua milik Reno menyala sendiri. Dari pengerasnya terdengar suara yang tidak asing. Suara Naya, pendaki perempuan yang hilang 2 bulan lalu. "Pak, jalan pulangnya sudah terbuka, tapi harus ada yang buka dari bawah." Teguh terpaku. Ia mencoba menjawab, tapi radio tidak merespons. Hanya dengung pelan, diikuti suara ketukan kayu 3 kali. Tok, tok, tok. Suara itu sama persis seperti yang dilaporkan warga desa. Ia mematikan radio, tapi justru saat itu pintu basecamp berderi terbuka sendiri. Di luar, kabut turun cepat. Dan di antara kabut itu, samar-samar tampak bayangan 4 sosok berdiri di jalan setapak. 3 di antaranya sejajar, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Sementara 1 lagi sedikit di depan, lebih tinggi, membawa tongkat kayu. Teguh menatap tanpa bergerak. Dari jauh terdengar suara lembut, parau tapi jelas. "Kami bukan ingin menakuti, hanya ingin pulang." Suara itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia mundur perlahan, tapi tiba-tiba kabut di belakangnya menutup rapat, dan ruangan basecamp terasa berubah, seperti tidak berada di dunia yang sama lagi. Lampu redup berpendar jingga, udara menjadi berat, dan di luar jendela, bintang-bintang terlihat berputar ke arah berlawanan. Teguh memutuskan keluar, menembus kabut. Setiap langkahnya terasa berat, seperti melangkah di air. Namun jalur di depan bukan jalur yang ia kenal. Tanahnya lembek, dan pepohonan di kiri kanan seperti bergerak pelan mengikuti arah langkahnya. Dari kejauhan, ia melihat api unggun kecil menyala. Di sekitarnya, 3 sosok duduk membelakanginya. "Dimas, Naya, Raka," teriak Teguh, suaranya bergetar. Ketiga sosok itu menoleh perlahan. Wajah mereka pucat, mata sayu, tapi senyum mereka tenang. Naya berbicara pelan, "Kami tidak hilang, Pak. Kami hanya mengikuti orang tua itu." Teguh hampir menangis. Mana orang tua itu? Siapa dia sebenarnya?
Dimas menunjuk ke arah hutan, ke jalur yang gelap total. Dia yang jaga jalur. Dia yang membuka gerbang waktu. Dia yang membawa kami ke tempat ini. Tiba-tiba terdengar suara langkah berat dari dalam kabut. Sosok tinggi dengan tongkat kayu muncul perlahan. Rambutnya panjang, putih, wajahnya dipenuhi keriput, tapi matanya jernih. Ia menatap Teguh lama, lalu berkata dengan suara dalam dan tenang. Gunung ini tidak suka dilanggar. Jalur yang kau sebut hilang bukan untuk manusia. Tapi mereka datang, memaksa, dan tersesat. Aku hanya menunjukkan jalan pulang. Teguh terdiam. Ia ingin bertanya, tapi lidahnya keluh. Orang tua itu menatap 3 pendaki di belakangnya. Sekarang saatnya mereka benar-benar pulang. Tapi harus ada yang menggantikan di sini. Teguh mengerutkan dahi. Menggantikan siapa? Orang tua itu tersenyum samar. Setiap jalan punya penjaga. Jika satu keluar, satu harus tinggal. Begitu gunung menjaga keseimbangannya. Seketika itu kabut di sekeliling mulai berputar cepat, seperti pusaran air. Api unggun padam, udara bergetar, dan suara gamelan terdengar dari kejauhan. 3 pendaki itu berdiri, wajah mereka mulai memudar seperti bayangan kaca dihapus air. Teguh berteriak memanggil mereka, tapi suaranya hilang di antara kabut. Dalam sekejap, semua menjadi putih. Ketika kabut mereda, Teguh tersadar sendirian. Tidak ada pendaki, tidak ada orang tua, tidak ada api unggun. Ia berdiri di tengah hutan yang ia kenal. Jalur lama, tapi kini tampak berbeda. Pepohonan rebah, tanah retak, dan udara hening total. Ia berjalan pelan turun gunung, langkah demi langkah. Namun ketika ia sampai di base camp, hari masih sama seperti saat ia berangkat. Jam tangannya menunjukkan waktu mundur 12 jam. Dan di meja pos, radio tua itu kini mati. Tapi di sampingnya ada tongkat kayu yang masih hangat, seperti baru dipegang seseorang. Seminggu kemudian, warga desa menemukan Teguh berjalan di jalan utama menuju desa. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat, dan matanya kosong. Ketika ditanya, ia hanya menjawab pelan. Mereka sudah pulang. Tapi orang tua itu belum pergi. Setelah itu, Teguh jatuh sakit dan tidak pernah berbicara lagi, hingga meninggal beberapa hari kemudian. Pada malam kematiannya, kabut turun sangat tebal di sekitar base camp, dan warga yang berjaga di pos jembatan melaporkan melihat 4 bayangan berjalan perlahan menuju puncak gunung, diiringi suara gamelan samar dan ketukan tongkat di tanah. Tok tok tok. Sejak kejadian itu, tidak ada satupun pendaki diizinkan mendekati jalur lama. Pemerintah daerah menulis alasan resmi, potensi longsor dan bahaya alam. Namun orang-orang desa tahu alasan sebenarnya, jalur itu bukan lagi tempat untuk manusia. Mereka bilang, sekali jalur itu terbuka, waktu di sana tak lagi berjalan lurus. Kadang, di malam-malam tertentu, suara langkah kaki terdengar dari balik kabut, dan beberapa penduduk bersumpah pernah melihat sosok orang tua berjubah hitam menatap dari jauh, membawa tongkat dan mengucap kalimat yang sama. Yang hilang sudah pulang. Tapi siapa yang jaga jalan? Dan sampai hari ini, base camp itu tetap kosong. Papan larangan tumbang, ket pudar, dan di dalamnya hanya tersisa radio tua dan tongkat kayu yang tak pernah busuk. Setiap orang yang pernah masuk ke sana mengatakan hal yang sama. Udara di dalam terasa berat, seolah ada 4 orang yang masih menunggu. 3 di antaranya ingin benar-benar pulang. Dan 1, hanya ingin memastikan tidak ada lagi manusia yang mencoba membuka jalur itu lagi. 3 bulan setelah kematian Teguh, base camp pendakian resmi ditutup total. Namun sebuah tim kecil dari Dinas Kehutanan datang diam-diam, membawa mandat dari pusat. Mereka diminta melakukan pengecekan ulang terhadap kemungkinan jalur lama bisa dibuka kembali untuk wisata. Tim beranggotakan 5 orang, dipimpin oleh seorang pria bernama Bayu, mantan relawan SAR yang dulu ikut dalam pencarian pertama. Bayu masih ingat betul suara teriakan Adi malam sebelum mereka dinyatakan hilang. Ia juga ingat jelas, bagaimana kabut menelan jejak kaki mereka seperti disedot tanah. Baginya, kesempatan ini bukan sekadar tugas, tapi cara menutup luka lama, mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi. Pagi itu mereka mendaki perlahan, mengikuti peta lama yang ditemukan di pos. Kabut tipis menari di antara pepohonan, udara terasa dingin meski matahari belum tinggi.
Sepanjang jalan, tak ada suara burung atau serangga, hanya bunyi daun kering diinjak sepatu. Sekitar 1 jam berjalan, mereka menemukan sesuatu yang aneh. Jalur bercabang menjadi 2. Satu jalur jelas dan bersih, jalur resmi pendakian lama. Satu lagi penuh lumut, ranting, dan rumput liar. Namun di tengahnya tampak jejak kaki baru, segar, seolah baru beberapa jam sebelumnya dilalui seseorang. Bayu berhenti. Ini jalur yang dulu dilalui mereka, katanya lirih. Tak ada yang menjawab. Tapi dari belakang, salah satu anggota tim, Rahman, berbisik. Pak, ada bau dupa. Benar. Dari arah jalur tertutup itu, aroma dupa kering menguar pelan. Aroma yang tidak asing, sama persis seperti yang dilaporkan warga saat pencarian Naya. Bayu menatap timnya sejenak. Kalau mau mundur, sekarang waktunya. Setelah ini, tidak ada yang bisa jamin kita bisa balik. Tak ada yang bergeming. Mereka melanjutkan langkah, menyibak semak, memasuki jalur terlarang. Beberapa ratus meter masuk, suasana berubah. Hening. Tidak ada angin, tidak ada suara. Seolah dunia menahan napas. Lalu terdengar suara ketukan pelan dari kejauhan. Tok tok tok. Mereka berhenti serentak. Rahman menyorotkan senter ke depan, sinarnya menembus kabut dan berhenti pada sosok orang tua berjubah hitam, berdiri di tengah jalan dengan tongkat kayu di tangan. Bayu spontan melangkah maju. Pak, maaf, kami dari Dinas Kehutanan. Kami hanya ingin memastikan jalur ini aman. Orang tua itu menatapnya lama, matanya dalam dan bergetar. Kau ingin buka jalan yang sudah dikunci. Bayu menelan ludah. Kami hanya ingin memastikan tidak ada lagi korban. Tidak ada korban di sini, jawab orang tua itu. Yang ada hanya mereka yang menolak pulang. Kabut di sekitar mereka tiba-tiba menebal. Senter berkedip, kompas berputar gila. Rahman mundur 2 langkah. Pak, kita balik aja. Ini gak benar. Tapi Bayu tetap diam. Pandangannya tertuju pada tongkat kayu si orang tua, tongkat yang sama persis seperti yang dulu ditemukan di base camp setelah Teguh meninggal. Bayu menarik napas panjang. Siapa Anda sebenarnya? Orang tua itu menunduk, lalu perlahan menancapkan tongkatnya ke tanah. Aku yang dulu membuka jalan ini, 50 tahun lalu. Aku yang menuntun mereka yang tersesat, tapi aku juga yang dikutuk untuk menjaga gerbang ini, agar tak pernah tertutup. Seketika bumi di bawah kaki mereka bergetar pelan. Kabut menipis, dan di baliknya muncul pemandangan yang membuat semua membeku. 3 sosok pendaki berdiri di lereng seberang, wajah mereka pucat, mata kosong, tubuh mereka tertutup lumut tipis seperti bagian dari hutan. Naya, Adi, Raka. Bayu berlari mendekat, tapi langkahnya berat, seperti berjalan di lumpur. 3 sosok itu menatapnya kosong. Naya mengangkat tangan pelan, menunjuk ke arah orang tua. Dia tidak jahat, dia cuma tidak bisa pergi. Orang tua itu menatap ke tanah. Mereka tersesat karena aku memanggil mereka. Aku kira mereka pewaris penjaga lama. Tapi mereka manusia biasa, bukan penjaga gunung. Bayu menggeleng, suaranya pecah. Kalau begitu lepaskan mereka. Tak bisa, jawab si orang tua. Mereka sudah terikat pada waktu yang salah. Kecuali ada yang menggantikan. Angin berputar cepat. Kabut naik seperti gelombang. Langit menjadi merah kelabu, suara gemuruh datang dari bawah tanah. Bayu tersungkur, dan saat ia menatap ke arah tongkat itu, api kecil menyala di ujungnya, membentuk pusaran cahaya seperti lubang waktu. Dari pusaran itu terdengar gema puluhan suara, tumpang tindih. Pulang-pulang. Sosok-sosok samar muncul di antara kabut. Pendaki, relawan, dan wajah-wajah tak dikenal. Semuanya berdiri di belakang 3 pendaki yang dulu hilang. Orang tua itu berteriak. Suaranya bukan seperti manusia, melainkan seperti gunung yang retak. Jika manusia masih terus memaksa menembus jalur ini, gunung akan menelan siapa saja yang datang. Bayu menatapnya dengan tekad. Kalau begitu, biar saya yang jaga. Semua mata tertuju padanya. Rahman menjerit. Pak, jangan gila. Tapi Bayu melangkah maju, memegang tongkat kayu itu. Begitu ujung tongkat menyentuh tangannya, tubuhnya kaku, seolah listrik raksasa mengalir ke tulang. Dari langit,
Petir menyambar, menerangi seluruh lereng gunung. Orang tua itu tersenyum samar, lalu perlahan memudar, tubuhnya menyatu dengan kabut. 3 pendaki di belakangnya menunduk, lalu tubuh mereka berubah menjadi debu halus yang terangkat ke udara, menghilang bersama suara gamelan yang samar. Bayu berteriak, tapi suaranya tenggelam di pusaran cahaya. Ketika cahaya itu padam, hanya tersisa tongkat yang berdiri tegak, dan di bawahnya, jejak kaki satu orang yang mengarah ke dalam hutan, tapi tidak pernah kembali keluar. 2 hari kemudian, tim pencarian menemukan Rahman dan 2 anggota lainnya di kaki gunung, dalam keadaan selamat namun linglung. Mereka tidak ingat apapun, kecuali satu hal aneh. Setiap malam mereka bermimpi melihat Bayu berdiri di puncak gunung, membawa tongkat, mengawasi jalur lama yang kini bersinar samar dalam kabut. Beberapa bulan kemudian, warga desa melaporkan hal yang sama seperti dulu. Suara ketukan tongkat di malam hari, lampu base camp yang menyala sendiri, dan aroma dupa yang tiba-tiba muncul menjelang hujan. Namun kini, mereka tidak lagi menyebutnya jalur angker. Mereka menyebutnya jalur penjaga. Jalur yang dijaga oleh seseorang yang dulu manusia, tapi kini telah menjadi bagian dari gunung itu sendiri. Karena di dunia pendakian, ada satu aturan tak tertulis. Siapa yang membuka jalan yang bukan untuknya, akan dijaga oleh jalan itu selamanya. 2 minggu setelah peristiwa hilangnya Bayu dan tim kehutanan, area pendakian resmi ditutup permanen. Papan besar bertuliskan, dilarang masuk area rawan longsor, dipasang di setiap pintu masuk. Namun, warga desa di lereng gunung tahu alasan sebenarnya. Jalur itu sudah dijaga lagi. Tak ada upacara penutupan, tak ada pernyataan resmi. Semua laporan tentang hilangnya Bayu disimpan dalam dokumen internal dan dicap rahasia negara. Nama-nama pendaki yang hilang di masa lalu juga dihapus dari arsip publik. Media sempat meliput sebentar, tapi tak lama kemudian semua pemberitaan tentang gunung itu menghilang tanpa jejak. Bagi masyarakat, gunung itu seperti kembali tenang. Tapi bagi mereka yang tinggal di kaki lereng, keheningan itu bukan pertanda damai, melainkan bentuk peringatan. Malam-malam di sekitar desa mulai berbeda. Kadang, tepat menjelang tengah malam, lampu-lampu rumah bergetar seperti tersentuh angin dingin dari arah hutan. Anjing menyala ke arah yang sama, lalu mendadak diam bersamaan, ekornya diapit di antara kaki. Warga tua bilang, kalau kau dengar 3 ketukan di tanah, jangan jawab. Itu bukan orang lewat. Dan bila kabut turun lebih tebal dari biasanya, mereka menutup jendela rapat, menyalakan dupa, dan membacakan doa lama. Yang jaga jalan, jagalah kami yang di bawah. Beberapa bulan kemudian, muncul sekelompok pendaki baru dari luar daerah yang datang tanpa izin. Mereka ingin menguji mitos tentang jalur lama yang ditutup itu. Menurut warga, malam mereka naik, langit tiba-tiba gelap, padahal siang masih panjang. Dari arah hutan terdengar suara gamelan samar, diikuti bunyi ketukan kayu 3 kali. Tok, tok, tok. Keesokan paginya, tim penyelamat menemukan mereka di pos awal, tertidur dalam posisi duduk, wajah pucat, mata terbuka menatap kosong ke arah gunung. Tidak ada luka, tidak ada tanda kekerasan. Tapi di telapak tangan salah satu dari mereka tergenggam sehelai daun kering bertuliskan arang hitam. Jangan buka jalan yang sudah dijaga. Sejak itu, tak ada lagi yang berani mencoba. Di kantor dinas kehutanan, berkas tentang kasus ini disimpan dalam map coklat bertuliskan, insiden 44 Gelau tertutup. Isinya hanya beberapa lembar laporan lapangan, foto base camp, dan 1 gambar kabur yang diambil oleh kamera otomatis tim Bayu sebelum sinyal menghilang. Dalam foto itu, tampak siluet seseorang membawa tongkat kayu, berdiri di tepi jurang, dengan kabut tebal di sekitarnya. Saat gambar itu diperbesar, petugas yang memeriksa mengaku melihat wajah Bayu samar di antara kabut, tersenyum, menatap ke bawah. Setelah itu, berkas ditutup, disegel, dan tidak pernah dibuka lagi. Di desa, kisah tentang 3 pendaki dan penjaga jalur menjadi semacam cerita larangan yang diwariskan diam-diam. Orang-orang tua tidak menyebut nama gunung itu dengan lantang, mereka hanya berkata, gunung yang pernah menelan orang-orang baik. Setiap bulan purnama, kabut di puncaknya terlihat bercahaya, seperti ada api kecil yang berputar di antara pepohonan. Warga percaya itu bukan api, tapi tongkat kayu yang masih dijaga oleh sosok baru,
penjaga yang dulunya manusia, tapi kini telah menyatu dengan tanah, batu, dan akar gunung. Suatu sore, sekitar 1 tahun setelah penutupan jalur, seorang pendaki senior datang berziarah ke base camp lama. Ia membawa bunga edelweiss kering dan menaruhnya di dekat meja kayu yang sudah lapuk. Di situ, masih ada radio tua dan tongkat kayu yang dulu ditinggalkan Teguh. Saat ia hendak berdoa, radio itu menyala sendiri, meski tanpa sumber listrik. Dari dalamnya terdengar suara pelan, berat, tapi tenang. Jangan takut gunung, takutlah pada kesombongan manusia yang menganggap dirinya bisa menguasainya. Pendaki itu gemetar. Ia kenal suara itu. Itu suara Bayu. Beberapa detik kemudian, radio mati lagi. Kabut turun pelan, menutupi seluruh ruangan. Ketika pendaki itu keluar, ia menoleh sekali ke arah base camp, dan di jendela, tampak bayangan 4 orang berdiri sejajar, 3 di belakang, 1 di depan memegang tongkat. Ia tak menunggu lebih lama. Ia turun gunung tanpa menoleh lagi, membawa bunga yang tak jadi ia taburkan. Sejak hari itu, base camp dibiarkan hancur. Pemerintah mengganti namanya di peta digital, dan jalur pendakian dialihkan jauh dari sisi timur. Namun, bagi mereka yang benar-benar mengenal gunung itu, kabut di sisi timur masih dianggap pintu waktu, jalur yang hanya terbuka untuk mereka yang dipanggil. Warga desa, saat ditanya oleh pendatang, selalu memberi jawaban sama. Tidak ada apa-apa di sana. Gunung itu baik-baik saja. Tapi di malam hari, di antara gemuruh angin dan suara hutan, selalu ada ketukan lembut yang datang dari arah jalur lama. Tok tok tok. 3 ketukan. Tanda bahwa penjaga masih berjalan. Dan gunung masih bernafas. Kini, lebih dari 5 tahun berlalu. Gunung itu kembali ramai oleh pendaki di jalur barunya, aman, teratur, dan bersih. Namun setiap kali kabut menebal di tengah malam, para pendaki baru sering merasa seolah ada seseorang yang mengawasi mereka dari balik pepohonan, langkahnya perlahan dan teratur. Beberapa pendaki bahkan bersumpah melihat jejak kaki tanpa pemilik di sekitar tenda mereka saat subuh. Mereka tak tahu apa-apa, karena berita tentang kejadian lama itu tak pernah dipublikasi. Dinas, media, bahkan keluarga korban, semua memilih diam. Karena bagi mereka, lebih baik gunung dikenal sebagai tempat indah, bukan sebagai tempat di mana manusia dan alam pernah saling menelan. Dan di antara diam itu, satu hal tetap tak berubah. Setiap kali kabut turun dan suara gamelan terdengar samar dari lereng timur, warga desa akan menunduk dan berbisik. Itu bukan arwah. Itu penjaga. Ia hanya memastikan tidak ada lagi yang tersesat.